Quantum Entertainment. Selamat mendengarkan. Satu unit taksi berhenti di pinggir jalan tepat di depan pintu gerbang kampus Globes University. Seorang pemuda tampan berkulit putih kemerahan, berhidung mancung dengan gaya rambut potongan zigzag, segera membuka pintu, lalu duduk di bagian kursi penumpang. "Kemana saya akan mengantar Anda, anak muda?" Sopir taksi itu bertanya begitu pemuda itu duduk. "Bawa saya ke Quantum Entertainment, Pak," pinta pemuda itu. Tanpa banyak bertanya lagi, sang sopir langsung menekan pedal gas, lalu taksi itu pun berangkat, membawa penumpangnya menuju ke alamat yang dikatakan oleh pemuda itu. Di sepanjang jalan, pemuda itu terlihat melihat suasana kota yang kalau dilihat dari luasnya mungkin hanya setengah dari Metro City. Tapi, walaupun kota ini tidaklah begitu besar, bisa dikatakan kota ini sangat maju, dan banyak bangunan pencakar langit terdapat di kota ini. "Apakah Anda orang baru di kota ini?" tanya sang sopir membiarkan lamunan pemuda itu. "Benar, Pak," jawabnya singkat. "Kalau boleh saya tahu, dari mana asal Anda, anak muda? Dan apakah Anda bekerja di sini? Atau hanya ingin jalan-jalan menikmati suasana di kota ini?" tanya Pak sopir taksi itu lagi. "Saya berasal dari Star Hills. Saya di sini bukan untuk jalan-jalan, Pak, melainkan saya di sini sedang menjalankan studi," jawab pemuda itu. Aneh memang dunia ini. Di Star Hills ada beberapa universitas yang sangat terkenal. Salah satunya adalah Golden University. Namun tidak jarang di antara mereka memilih kota lain untuk meneruskan studi mereka, kata Pak sopir berbicara, lebih tepatnya bergumam. "Banyak berjalan, banyak yang dilihat. Banyak bertanya, banyak pula yang diketahui. Menurut saya, memang di Star Hills memiliki banyak university yang terkenal. Namun, saya tentunya tidak ingin seperti katak di bawah tempurung," jawab pemuda itu sok bijak dengan kata-katanya yang seakan-akan bersastra. "Benar juga, katamu anak muda. Quantum City ini memang bukanlah sebuah kota besar seperti Metro City dan Star Hills. Namun, untuk fasilitas di kota ini, Quantum City menurutku tidak terlalu tertinggal jauh dengan kota-kota besar lainnya," kata Pak sopir itu memuji kota tempat tinggalnya ini. "Apakah Bapak pernah bekerja atau menetap di kedua kota besar itu?" tanya pemuda itu penasaran, karena dia melihat sepertinya sopir ini banyak tahu tentang keadaan kota Metro dan Star Hills. "Dikatakan lama, tidak juga. Tapi saya pernah beberapa tahun bekerja sebagai sopir taksi di Metro City. Dan juga sempat berada di Star Hills selama 2 tahun. Namun, karena usia yang tidak lagi muda, saya memutuskan untuk kembali ke kota kelahiran saya ini. Dan memilih untuk tidak merantau lagi," jawab sopir taksi itu. Karena mereka terlalu asyik mengobrol, akhirnya tanpa terasa taksi yang mengantar pemuda itu pun sampai juga di tempat tujuan. Setelah membayar ongkos, pemuda itu pun segera meninggalkan taksi tersebut, lalu segera berjalan menuju ke salah satu restoran untuk mengisi perutnya yang sejak tadi meronta minta diisi. Bangunan di Quantum Entertainment ini keseluruhan adalah tempat hiburan, karaoke, restoran, cafe elit, hotel, mansion, dan banyak lagi pusat hiburan yang terdapat di lokasi ini. Di salah satu bangunan besar di tempat itu, terlihat sebuah bangunan dengan papan nama terpampang di depannya dengan tulisan Luxury Clubs. Menurut ayah, Luxury Clubs ini adalah salah satu dari sekian banyak properti yang dimiliki oleh Future of Company cabang Quantum City ini, batin pemuda itu dalam hati. Dari Quantum Entertainment dia dapat melihat di depan sana seperti bukit yang lumayan tinggi dengan banyak terdapat villa-villa berbentuk kastel dan mansion besar yang menyerupai bentuk bangunan kuno pada zaman kerajaan silam. Apakah itu yang dinamakan oleh orang-orang kota ini dengan nama Highland Park? Pikirnya lagi dalam hati. Jika bukan atas perintah dari ayah, tidak sudi aku datang ke tempat ini. Mengapa ayah tidak melepaskan aku bebas tanpa membebani sesuatu yang aku tidak suka? Tidak di kota Kemuning, tidak pula di Quantum City ini. Selalu saja ada beban yang diletakkan di atas pundakku. Rungut pemuda itu lagi sambil berjalan meninggalkan restoran tempatnya tadi makan. Beberapa pasang mata tampak menatap heran ke arah pemuda itu. Ini karena
Restoran yang dia masuki tadi adalah salah satu restoran mewah dengan makanan yang dipesan tidak memiliki harga yang ramah terhadap isi dompet. Tapi pemuda itu begitu santainya tanpa memikirkan berapa biaya yang dia keluarkan untuk makan. Pemuda itu tidak memikirkan semua itu. Baginya, $500 sekali duduk bukanlah hal yang sangat aneh. Tinggal serahkan kartu kredit miliknya, maka semuanya selesai tanpa hambatan. Ayah berkata bahwa aku harus menemui orang yang bernama Baron ini di Highland Park. Aku akan menelpon orang ini terlebih dahulu. Pikirnya, lalu mengeluarkan ponselnya kemudian membuka aplikasi WhatsApp untuk melihat nomor ponsel milik orang yang bernama Baron yang dikirim oleh ayahnya melalui aplikasi tersebut. Tut, tut, tut. Pemuda itu menunggu dengan sabar sambil panggilan itu terhubung. Tak lama setelah itu, terdengar suara dari ujung sana menyapa. Halo, apakah ada yang bisa saya bantu? Tuan Baron, aku adalah Joe William. Saat ini, aku berada di Quantum Entertainment. Bagaimana aku bisa menemukanmu? Tanya pemuda yang ternyata adalah Joe William itu. Tuan muda, katakan, di mana Anda saat ini? Tidak perlu menemui saya yang akan menemui Anda. Kata suara di seberang sana dengan tergagap. Saat ini aku berada di depan bangunan bertuliskan Luxury Clubs. Kau dapat menemuiku aku di sana. Cepatlah, aku tidak banyak waktu. Jika bukan karena ayahku menyuruh, tidak sudi aku datang ke tempat seperti ini. Kata Joe William sambil sedikit menyeringai, karena cuaca saat ini memang sangat panas. Baiklah tuan muda, katakan, Anda memakai baju warna apa dan memakai celana jeans apa? Tanya Tuan Baron. Aku mengenakan pakaian t-shirt abu-abu, memakai celana jeans biru robek di beberapa bagian, dan memakai sepatu berwarna hitam yang juga sudah robek. Jawab Joe memberitahu bahwa pakaiannya untuk mempermudah Tuan Baron menemukan keberadaannya. Mendengar ini, Tuan Baron sangat heran. Bagaimana mungkin seorang tuan muda yang sangat kaya raya dan sangat berkuasa bisa berpenampilan seperti seorang tukang parkir? Tapi dia segera tersadar dari lamunannya, kemudian berkata, Baiklah tuan muda, saya akan segera tiba di sana. Mohon untuk menunggu. Kata Tuan Baron sedikit buru-buru. Baiklah, aku akan menunggu di sini. Kata Joe lalu menutup panggilan itu. Seperti apa Tuan Baron ini? Sepertinya dia ini orang baik. Hello everyone,